Bruder, Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, salam sehat, semangat, dan bahagia. Saat ini saya, Romo Andri, yang bertugas di Paroki Dirjo Dipuran, hendak memberikan renungan APP yang kedua. Temanya, Yesus melihat iman mereka, bela rasa kehidupan, kesehatan, dan penderitaan sesama. Dari judulnya saja sudah kita ketahui, kita harus berbela rasa terhadap penderitaan sesama, khususnya mereka yang sakit. Romo mau bertanya kepada adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah sakit? Ayo, angkat tangan. Lalu mengatakan, saya pernah sakit gigi Romo, atau sakit yang lainnya. Mungkin adik-adik pernah mengalami sakit kepala, sakit gigi, sariawan, atau kakinya sakit, dan lain sebagainya. Pada bacaan yang kita dengarkan tadi, Injil khususnya, adik-adik sudah mendengar semuanya, bahwa hari ini Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Di dalam Injil dijelaskan secara sangat baik dan indah. Ketika itu ada orang lumpuh digotong oleh orang-orang. Banyak orang menggotong orang lumpuh itu untuk menemui Yesus. Orang lumpuh itu yang bagaimana sih? Orang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Maka dia membutuhkan uluran tangan orang lain untuk membantunya beraktivitas, termasuk untuk datang kepada Yesus. Orang lumpuh itu dibawa, digotong, dibawa ke atap. Bayangkan adik-adik, orang lumpuh itu dibawa ke atap oleh 4 orang. Kita bayangkan 4 orang yang menggotong, lalu diturunkan dari atap menggunakan tali. Nah, Yesus itu ada di bawah, di ruangan yang saat itu orang-orang banyak berkumpul untuk mendengarkan warta gembira dari Yesus. Orang lumpuh itu diturunkan, kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Keberanian dari banyak orang untuk membawa orang lumpuh dan juga tekad bulat dari orang lumpuh untuk datang kepada Yesus ternyata membuat Yesus tergerak oleh belas kasih dan tergerak karena iman mereka, sehingga Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Berbicara tentang sakit, Romo juga pernah mengalami sakit. Kalau pada bulan Februari, itu biasanya bulan cinta kasih, biasanya diberi coklat. Tetapi Romo malah diberi obat. Mengapa? Karena Romo sakit COVID-19. Adik-adik tentu sudah tidak asing dengan virus COVID. Mungkin adik-adik pernah mengalami, orang tuanya, keluarga pernah mengalami itu semua. Dan pada bulan Februari, Romo terkena virus tersebut. Mungkin karena Romo terlalu banyak berjumpa dengan umat, sehingga mungkin terkena dari perjumpaan itu. Yang amat disayangkan adalah ketika Romo sakit, gereja harus ditutup, sama dengan sekolah harus ditutup ketika ada yang sakit, sehingga pembelajarannya harus melalui online atau Zoom atau lain sebagainya. Ketika Romo sakit, Romo dibawa ke rumah sakit Brayat Minulio, tempatnya para suster. Di situ Romo dirawat, dan juga Romo berada di bangsal yang luas. Luasnya seperti kelas adik-adik. Bayangkan, dalam satu ruangan hanya ada 1 pasien. Pasiennya bukan lain adalah Romo sendiri. Mengapa demikian? Karena bulan Februari yang terpapar baru Romo untuk yang virus varian terbaru, sehingga Romo ditempatkan di bangsal sendirian saja, dan juga hanya diberi pelayanan makan, obat. Dijenguk juga tidak boleh, apalagi harus keluar ruangan juga tidak boleh. Tetapi ketika Romo sakit, Romo berdoa kepada Tuhan supaya Allah memberikan kekuatan kepada Romo, supaya Allah memulihkan kesehatan Romo. Ketika rahmat Tuhan berkarya dalam diri Romo, itu mendorong Romo untuk tertib minum obat, tertib melaksanakan pemulihan, tertib menjalani masa isolasi mandiri, sehingga Romo pun akhirnya bisa fit, pulih, sehat, dan bisa beraktivitas melayani umat. Gerejanya pun bisa kembali dibuka
supaya umat bisa datang berdoa kepada Tuhan. Berkaitan dengan sakit, seperti halnya pertanyaan Romo di awal tadi, adik-adik mungkin pernah mengalami sakit, tadi sakit gigi, sakit kepala. Tetapi karena konteks zaman sekarang, mungkin adik-adik mengalami sakit yang lebih parah. Sakitnya apa? Sakit malas, sakit seenaknya sendiri. Karena apa? Karena lebih banyak main HP, main game, Mobile Legends, Free Fire, atau lain sebagainya. Romo tidak begitu tahu game itu. Mungkin adik-adik lebih jago, lebih tahu. Padahal tugas sekolah masih banyak, membantu orang tua di rumah masih banyak. Tetapi adik-adik malah sibuk main game, sehingga adik-adik malah malas melaksanakan tugas yang utama. Bahkan juga adik-adik mungkin terjerumus dengan hal-hal negatif yang ada di handphone atau internet, komputer, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat sakit zaman sekarang. Jangan sampai adik-adik membuat diri sendiri sakit, sakit malas, sakit seenaknya sendiri. Adik-adik sekolah di SD Pangudi Luhur, ada 10 keutamaan yang bisa menjadi pengikat adik-adik untuk menjadi anak yang baik, memiliki masa depan yang cerah. Salah satunya mencintai sesama. Mencintai sesama itu mudah, konkretnya. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Mencintai sesama. Sesama itu siapa? Guru kita. Sesama itu siapa? Teman-teman kita, supaya memotivasi teman-teman yang lain ikut belajar, supaya mengumpulkan tepat waktu. Mencintai sesama juga, jangan terlalu banyak main game. Mengapa? Orang tua di rumah itulah sesama kalian. Dibantu. Tetangga kalian mengalami kesulitan, dibantu. Kita melihat sesama kita, sesama yang ada di sekitar kita, sampai dengan sesama yang sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Adik-adik sekolah di SD Pangudi Luhur harus dioptimalkan. Jangan sampai adik-adik mengalami sakit yang disebabkan oleh zaman sekarang. Jangan sampai adik-adik seperti sekolah di sekolah yang lainnya. Adik-adik harus memiliki keunggulan, harus memiliki perbedaan. Perbedaan itu hanya bisa dinyatakan dengan menghidupi 10 keutamaan Pangudi Luhur. Kalau lupa, nanti dibuka lagi bukunya. Bertanya pada Bruder, Bapak Ibu Guru, supaya adik-adik memiliki masa depan yang cerah. Sehingga pada akhirnya, Romo mengajak adik-adik semua, mari hidup sehat. Sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Supaya adik-adik bisa bertumbuh menjadi anak yang baik dan nantinya menjadi anak-anak yang berguna bagi gereja dan bangsa. Tuhan memberkati, berkah dalam.